Nah, oke. Hai, selamat siang ya. Tadi ada Vanisha, ada Abu Bakar, ada Ibrahim, ada Jusuf, sama ada Rais. Hai, selamat siang semuanya ya. Masih pagi menjelang siang, cuman oke. Nah, apa kabar, guys? Apa kabar, apa kabar, apa kabar? Baik, Kak. Kabar baik ya, alhamdulillah ya. Kemarin 17 Agustusan, ada yang jalan-jalan atau ada yang ikutan lomba atau ada yang menang lomba malah ada. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita langsung mulai aja. Aku coba share screen. Nah, aku coba absen dulu ya. Berarti yang belum masuk itu ada siapa? Hmm, siapa namanya ya? Nah, ini. Selamat pagi aja ya. Selamat pagi. Siapa yang belum masuk berarti ada Abu, udah. Pak Ika belum. Habis Pak Ika, Vanessa udah. Bentar. Ini yang kemarin. Pak Ika belum, Vanessa udah, Ibrahim. Ibrahim udah ya. Ibrahim udah. Yusuf, Yusuf udah. Mesak, Mesak belum ya. Mesak mana nih? Rais dan Khalid. Rais, Khalid belum. Oke, kita mulai ya kelasnya ya. Aku coba full screen. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam fungsi dilanjutkan. Kalau masih ingat minggu kemarin, ada yang masih ingat ya? Minggu kemarin itu kita belajar mengenai fungsi ya. Nah, kita belajar mengenai fungsi. Oh, ini Vanessa hadir. Terus Rais juga hadir. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam fungsi dilanjutkan ya. Fungsi dilanjutkan itu apa? Jadi, yang namanya fungsi dilanjutkan itu kalian punya, kan kemarin kita udah belajar tentang fungsi ya. Bentar. Wait, guys. Nah, kita udah belajar mengenai fungsi ya. Sekarang misalnya kalian pengen ngebikin fungsi yang gunanya untuk menghitung rata-rata nilai ya. Menghitung rata-rata nilai. Ada yang masih ingat rumus rata-rata apa? Misal aku punya 2, 3, 4 nih. 2,3,4. Berapa nilai rata-ratanya, guys? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Berapa nilai rata-ratanya? Oke, nggak ada yang tahu. Kita bahas langsung aja berarti. Jadi rata-ratanya itu kalian tinggal hitung aja jumlahnya berapa, terus nanti ada berapa bilangan yang nanti dimasukin gitu ya. Habis itu kita tinggal bagi nih jumlah dengan total bilangannya. Nah, kalau nilainya lebih dari 4,7, dia dapat diskon 15%, gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak lebih dari 4,7, nilainya 0, persennya 0, nggak dapat persen. Nah, ini fungsi ini terlalu panjang, guys. Ya, kita nggak bisa ngebikin fungsi yang terlalu panjang. Karena apa? Nanti jadinya bingung kalau ada error. Berarti kalian mending bikin aja fungsi dua fungsi kecil ya. Kita bagi jadi dua.
Ada fungsi rata-rata nilai buat dapetin nilai rata-rata, sama ada fungsi pasang diskon buat ngeanalisis nih diskon yang didapat itu berapa ya, tergantung sama nilainya. Kayaknya ada yang baru gabung. Oh itu. Halo kalian, selamat pagi. Kayak gitu ya. Jadi nanti kalian akan punya fungsi rata-rata nilai ya, terus didapetin nilai rata-ratanya, kemudian disimpan ke dalam variabel. Nah, tinggal kita cek deh. Kalau lebih dari 4,7 rata-ratanya dapat 15% diskon. Gitu ya. Nah, itu adalah fungsi bersarang. Ya, jadi fungsi itu kalau masih kalian ingat, dia adalah eh, ya program ya, program yang di dalamnya ada beberapa urutan perintah gitu. Nah, kalian yang perlu diingat itu ada beberapa fungsi yang bisa disarankan, ada yang enggak. Oke, kalau misalnya print itu nggak bisa karena nanti dapatnya nol. Tapi kalau len bisa. Ya, itu yang kita sebut sebagai mengembalikan hasil dan tidak mengembalikan hasil. Oke. Untuk cara bikin fungsi, kalian pakai def, nama fungsinya apa, terus tinggal masukin parameter-parameter. Habis itu kalau udah beres, panggil deh nama fungsinya sama argumen-argumennya. Ya. Nah, terus kita juga udah belajar mengenai return ya. Jadi uh, variabel yang ada di dalam fungsi itu kita bisa kembalikan, kita bisa simpan ke dalam variabel di luar fungsi dengan return. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bersarang fungsi. Jadi fungsi bersarang itu ya udah ntar akan dibagi jadi dua nih, ada fungsi ambil data sama ada fungsi cetak hasil. Ya, fungsi ambil data ini yang nanti kalian buat returnnya. Terus kalau udah beres, nanti di program utama kalian panggil, simpan dalam variabel. Nanti hasilnya jadi parameter buat fungsi cetak hasil. Oke? Jadi ini juga bisa untuk bersarang selanjutnya. Contoh, kalian nanti punya program kalau misalnya nilai A-nya itu ada 1 sampai 3 ya, itu dapat diskon 3%. Kalau 4 sampai 5 dapat 5%, lebih dari 5 dapat 10%. Nah, kita lihat nih nilai A-nya, nilai sempurna. 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Berarti nanti dia dapat diskon 5%. Gitu. Nah, kalian caranya tinggal bikin dulu fungsi banyak 5, kita suruh input ya. Ntar tinggal kita bikin counternya. Kalau nilainya 5 yang diinput, counternya bertambah 1. Habis itu kita return. Nah, setelahnya kita panggil nih fungsi banyak 5. Ya, contohnya gimana? Contoh kalian punya fungsinya seperti ini berarti ya. Kalian panggil pasang diskon. Oke, pasang diskon berarti jalanin nih pasang diskon. Dia manggil fungsi banyak 5 di sini. Ya udah berarti jalanin lagi yang di atasnya. Oke. Sampai dia masukin 0 baru loopingnya berhenti. Nah, di sini berarti di return nih. Banyak 5-nya ada berapa? Oh, ada 1, 2, 3, 4. Berarti variabel banyak di pasang diskon itu nilainya 4. Mana nih yang nilainya 4? Ah, ini true. Oke, berarti dia nilainya adalah 5. Jadi kita print nilainya 5. Gitu. Ya, itu yang kita sebut dengan fungsi bersarang. Ada yang punya pertanyaan dulu sebelum kita latihan? Return itu ngapain Ju lagi? Kenapa, Rais? Operator return itu lakukan apa lagi? Return itu biar bisa disimpan dalam variabel, Rais. Jadi pas kamu panggil fungsi banyak 5, ada return kan? Nah, itu yang disimpan di dalam variabel banyak. Oh, oke. Oke, ada lagi? Kalau udah full untuk apa, Kak? Kenapa? Kalau operator dev itu buat apa? Operator def buat apa? Operator def buat bikin DEF. fungsi. Def itu singkatan dari define, ya. Define banyak 5 nama fungsinya gitu. Ada lagi? Masih, Kak. Oke, kalian. Ada lagi? Ada lagi? Ada.
Nggak ada ya. Kita langsung latihan aja kalau gitu. Aku coba share screen latihannya. Wah, loading guys. Kebiasaan lagi nih mulai loading. Yang udah siap boleh di share screen dulu guys sambil nunggu. Nah, udah. Aku lagi loading banget ya. Oke, kita buka ya. Jadi kita buka modul 3 pelajaran 2 ya. Modul 3 pelajaran 2 yang nomor 3 ya. Oke. Gak boleh dikerjain, Kak. Udah boleh kerjain belum? Ini mau aku bahas. Boleh, tapi udah bisa di share screen. Coba. Kalau mau dikerjain dulu boleh. Nah, ini ya. Jadi, ntar ini loading soalnya guys. Biasa nggak loading ini nggak tahu kenapa. Nah, oke. Nomor 1 itu kalian seperti biasa ya, pilih jawaban yang benar. Oke. Pilih jawaban yang benar ada 4. Gambar nanti dibaca dulu. 2 nanti ngetik harusnya. Ya. Nomor 2 itu ngetik. 3 itu mulai ngoding guys. Oke. So, nomor 1 udah bisa dikerjain ya. Kalau bingung ada di layar cutout ya. Oke. Bisa semua ya. Ibrahim di share screen Ibrahim. Oke, sudah semua ya. Kita coba bahas yang nomor 3 kalau gitu. Hmm, Rais boleh minta tolong bacain nomor 3? Oke, program mencetak tempat di kompetisi tergantung dari skor yang dimasukkan. Cara penempatan ditentukan dari 50 sampai 64 poin, yaitu tempat ketiga dari 65 sampai 84 poin, tempat kedua dari 85 poin, tempat pertama. Benarkan masalah dan format semuanya seperti pada gambar. Thank you. Nah, yang Rais bilang kita cuma ngebenerin doang. Berarti baris 1 kasih def. Oke. Baris 2 kasih lebih dari ya. Karena dia harus 85 poin lebih gitu.
Terus sama ini baris 11 ya. Kita lihat di dalamnya kan ada skor. Harus sama, guys. Oke. Nah, jadi kalau misal kita masukin 100, oh, INT-nya jangan lupa juga ya baris 10. Masukin 100, nah dia tempat pertama gitu. Oke. Yang dibenerin baris 1 2 10 11. Saya ini salahnya apa ya, Kak? Mana kalian? Itu kurung tutupnya, baris 10-nya kurang. Kak boleh minta jawab nomor 1? Enggak frame. Oh, mana Abu? Coba dilihat PR kamu. Nomor punya kamu 2 3 4. Itu ya, yang pertama nggak usah dipilih. Sisanya dipilih. Kalau Kak punya saya juga ini enggak apa ya? Soalnya gimana ya? Salah tanda, Vanessa. Yang baris 2. Lebih dari ya, bukan kurang dari. Baris 2 itu salah tanda. Oh, gini Kak. Ada lagi? Hmm. Sudah ya, bisa semua ya. Oke, aku drop aja yang nomor 3-nya ke chat ya. Jadi nanti Abu bisa pakai yang di chat. Nah, kita nomor 4. Em, Khalid boleh minta tolong baca nomor 4? Ada. Program sudah memiliki fungsi yang menentukan tempat tergantung dari poin yang didapatkan. Tulis fungsi lain yang akan menerima tempat sebagai input dan mencetak hadiah yang sesuai. Pembagian hadiah. Tempat pertama, kunjungan ke Dublin. Tempat kedua, sertifikat hadiah toko buku. Ketiga, permainan papan. Partisipan lainnya, sertifikat partisipasi. Oke. Sip, lanjut. Semuanya Nah, seperti oke, thank you Khalid. Nah, berarti di baris yang nomor 4 ini kita perlu benerin dulu baris 2 ya. Kita kasih lebih dari juga. Terus udah sih. Tinggal yang ini, guys. Nah,
Ini lihat kalau dia tempat pertama tadi kalian bilang return apa? Kunjungan ke Dublin. Nah, ini bisa kalian copy paste aja, guys. Kalian seleksi jadi warna biru tulisannya, klik kanan, copy, lalu tinggal klik kanan, paste. Oke. Terus nanti tinggal kasih elif lagi kalau hasilnya itu sama dengan tempat kedua gitu ya. Klik kanan copy, klik kanan paste, titik 2 kita return lagi gitu ya. Sertifikat hadiah toko buku. Paste. Terus tinggal kita elif lagi. Kalau hasilnya itu sama dengan tempat ketiga, kita tinggal return lagi, copy paste aja nggak apa-apa. Nah, terus nanti sisanya ya adalah cuma sertifikat partisipasi ya. Return. Nah, oke, kayak gitu ya. Sisanya udah bener sih, guys. Kalau dapat 100, nah kamu dapat tempat pertama kunjungan ke Dublin. Ya, jadi yang dibenerin baris 2 sama baris 12 sampai 19. Oke, silahkan semuanya udah bisa dibuat.
Oke, ada yang punya pertanyaan dulu? Coba. Sudah, oh, mantap. Vanessa sudah ya. Vanessa, Rais sudah. Khalid juga sudah, keren. Oke, udah semua. Ya udah, kita lanjut ya. Nah, aku coba kirim lagi ke chat ya, yang belum. Untuk yang nomor 4. Oke, udah ada di chat ya. Kita masuk ke nomor 5. Vanessa, boleh minta tolong bacain nomor 5? Kamu harus meminta untuk memasukkan nilai ujian akhir dan menghitung banyaknya nilai tinggi A dalam kurung intinya itu permintaan nilai harus terjadi sampai pengguna memasukkan kosong dari keyboard. Murid-murid baik dan luar biasa diberikan insentif menggunakan diskon untuk kunjungan ke teater. Dari 4 sampai 5A, diskon 10%. Lebih baik dari 5A, diskon 15%. Lebih dari 5A. Jika ada kurang dari 4A, tidak diskon 0%. Hasil harus dicetak dengan pesan. Diskon tiket teater persen penerima. Catatan dua fungsi terpisah dibutuhkan format semuanya seperti pada gambar. Thank you, Vanessa. Nah, berarti kita mau ngebikin fungsi banyak 5 dulu ya. Ini sama kayak yang tadi kita pelajarin. Berarti banyak 5. Ya, banyak 5. Terus, kita tinggal buat kurung titik 2 gitu ya. Kita suruh input nih. int input, di gambar, yaitu nilai 0 strip stop. Ya. Kemudian, kalau sudah, kita tinggal buat counternya ya, itu sama dengan 0. Dan kita tinggal looping kalau nilainya itu tidak sama dengan 0. Oke, maka kita akan buat ya, kalau nilainya itu sama dengan 5, kita akan menjumlahkan ya, menambahkan si counternya itu sama dengan 1. Kemudian kalian nanti bisa copy paste aja nih yang di baris 2 ditempel ke baris 7 gitu, biar loopingnya nggak forever ya. Kemudian nanti kita tinggal return banyak 5-nya ada berapa. Oke, nah kita tinggal buat nih fungsi pasang diskon ya. Fungsi pasang diskon kita tinggal panggil ya fungsi banyak 5-nya ya, banyak underscore 5. Kemudian kita tinggal cek kalau nilai banyaknya itu tadi yang Vanessa baca lebih gede dari sama dengan 4. Dan ya, atau kalian bisa buat kayak gini aja guys, jangan pakai an ya, 4 banyak 5 gitu ya. Kita tinggal return aja dia 10. Otherwise, kalau misalnya dia lebih besar dari 5, maka kita tinggal return dia dapat 15%. Oke, kalau sisanya kita tinggal return aja dia 0 ya. Oh, udah deh, beres. Ya, nanti kalian tinggal suruh masukin ya nilainya 100, 12, 13, 0. Nah, ya. Kita dapat diskonnya 0. Oke. Gimana Kak caranya biar kita dapat 10? Ya, nilai 5-nya itu harus ada 4 atau enggak 5 gitu. Ya. Nah, kalau ini kan nilai 5-nya ada berapa tuh? 4 ya. Maka dapat diskon 10%. Oke. Nilainya itu 0 sampai 5 doang ya. 0 paling kecil, 5 paling gede.
Oke, sudah berhasil semuanya?
Gituan. Oke, sudah ya semua ya. Aku coba kirimin aja ke chat ya. Bentar. Nah, so sebelum kita lanjut, aku akan coba share screen dulu. Kita akan ambil break time dulu selama 5 menit ya. Jadi boleh dimatiin share screen-nya semua. Yang pengen kamar mandi, pengen minum, silakan selama 5 menit ya. Waktu istirahatnya kita akan mulai dari sekarang. Oke, so selamat beristirahat semuanya.
Oke, kita lanjut ya. Aku coba share screen lagi ya. Pada coba share screen lagi. Nah, jadi untuk bagian berikutnya adalah kita akan coba membuat yang namanya debugging program. Bug ya. Jadi ngebenerin programnya gitu. Jadi ketika kalian udah coba ngebikin fungsi yang bersarang itu kan agak muter-muter ya. Nah, ada contoh lain lagi ya. Kita misalnya pengen tahu apakah proporsi badan kita itu balance ya atau setimpal, seimbang. Ya, kita pengen tahu itu. Nah, kalian nanti pakai yang namanya BMI atau Body Mass Index. Dia nggak akan menghitung berat dibagi tinggi kuadrat. Oke, jadi nanti kalian perlu masukin beratnya berapa, tingginya berapa. Kalau misalnya hasil dari rumusnya lebih dari atau sama dengan 18,5 maka dia kurus. Ini kurang dari ya, sorry. Kurang dari. Terus kalau 18,5 sampai 25 normal, lebih dari 25 baru dia gemuk. Gitu ya. Makanya kalau dia dapat 19,5, oh dia normal. Karena 18,5 sampai 25. Gitu. Cara buatnya ya udah pertama kalian bikin fungsi untuk rumus BMI-nya aja, di return nanti indeksnya, terus nanti buat fungsi yang satunya lagi untuk ngeanalisis apakah dia kurus, normal atau gemuk. Yang kita panggil yang mana? Ya yang cek BMI. Karena di dalamnya ada calc BMI juga. Gitu. Jadi sekali panggil dua fungsi. Nah, agak muter-muter, makanya kita pakai yang namanya debugging atau kumbang ini ya, atau kutu. Nah, jadi nanti kalian bisa ngelihat ya, kalau kalian klik tombol kutu ini akan ada jendela debugging. Jadi perlahan-lahan nanti akan dijalankan per baris kodenya ya. Tuh, ada tanda hijau, ntar ada fungsi-fungsi ya di variabel global, ntar ada berat juga. Itu akan dijalankan satu per satu. Tuh, ya. Nah, oke. Jadi itu gunanya debugging ini ya. Dia akan menjalankan fungsinya satu per satu gitu. Ntar kalian bisa cobain langsung. Ada yang punya pertanyaan dulu? Ya, Enggak ada ya? Oke, kita lanjut. Jadi yang dari sebelumnya kita tinggal klik kembali, terus nanti kita buka yang nomor 4. Oke. Nomor satu nanti kalian urutkan ya. Oke, dilihat mana duluan nih yang akan dijalankan. Nomor 2 langsung loading ya. Oke, silahkan boleh di-share screen kembali, guys. Dan langsung dikerjakan ya.
Nomor satu itu diurutkan ya guys ya, dari atas ke bawah. Yang belum share screen itu ada Abu, ya, ada Rais, ada Ibrahim. Share screen dulu guys. Nah, oke. Udah semua yang nomor satu ya. Abu belum, Abu. Abu belum share screen. Coba. Nah, sip. Udah kelihatan Abu. Betul, oke. Eh, eh, salam hai password dulu, Abu. Salam hai password. Salam sama hai-nya kebalik. Dah, mantap. Lanjut nomor 2 ya. Oke, kita coba bahas yang nomor 2. Abu boleh minta tolong bacain yang nomor 2, Abu. Dinyalakan mikrofonnya dulu, Abu ya. Tes, cek. Kedengeran Abu. Oke. Silakan. Program sudah memiliki kalkulator BMI. Tulis fungsi lainnya yang mencetak arah berdasarkan hasilnya. Jika BMI kurang dari atau sama dengan 18,5, maka Anda kurus. Mohon pergi ke ruangan 301 untuk konsultasi. Jika BMI lebih dari 18,5 dan kurang dari atau sama dengan 25, maka berat Anda normal. Mohon pergi ke lantai 3 untuk melanjutkan pengujian. Jika BMI lebih dari 25, maka Anda gemuk. Mohon pergi ke ruangan 410 untuk konsultasi. Catatan harus ada 2 fungsi di program akhir. Oke, thank you Abu. Nah, berarti kita pengen ngebikin, udah ada fungsi calc BMI-nya ya. Berarti kita tinggal lanjutin lagi untuk membuat yang fungsi berikutnya, yaitu fungsi cetak rekomendasi. Ini kalian tinggal hapus saja tanda pagarnya. Terus kita tinggal panggil ya fungsi sebelumnya di dalam variabel index. Oke, kita panggil aja, masukin berat dan tingginya juga. Ntar tinggal kita buat ya. Kalau indeksnya itu kurang dari sama dengan 18,5, maka kita tinggal print ya. Yang ada di buku tugas ini kalian copy paste aja guys ya, biar nggak usah panjang-panjang. Terus elif ya, kalau misalnya 18,5 terus indeksnya lebih gede dari 18,5 dan dia masih kurang dari sama dengan 25, maka kita tinggal print lagi ya. Kayak digambar, kalian klik kanan copy, kanan paste, dan sisanya adalah else ya. Tinggal kita print deh, Anda gemuk. Sip. Dah, ini udah beres guys. Kalian udah bisa checklist. Masukin beratnya, tingginya berapa. Nah, Anda kurus. Oke. Bentar, tapi kok belum bener ya? Oh, ini ruangnya diganti ya. Jadi yang ruangan itu dihapus jadi ruang ya. Oke. Nah, yang ruangan itu jadi ruang guys. Ruangan jadi ruang ya. Oke, silakan udah bisa dibuat semuanya. Yang udah beres ruangannya jangan lupa diganti jadi ruang.
Nah, aku coba sambil jelasin yang ini ya, yang apa? Debugging ya. Jadi nanti kalian bisa klik tombol kutu ini ya, yang ikonnya kutu. Terus nanti kalian tinggal klik play satu-satu ya. Ntar kalau yang input berarti kan harus dimasukin dulu. Lanjutin lagi. Lanjutin lagi ya. Input, di enter, input lagi, enter lagi, lanjut. Nah, oke. Ntar berarti akhirnya kita dapat tanda kurus. Semua variabelnya ada di sini ya. Itu gunanya sih debugging guys. Mantap, Rais sudah nomor 3 udah beres semua kah? Oke, sampai 30 coba. Yang sudah boleh cobain dulu ya. Ini saja selanjutnya kemana aja ya? Mana kalian? Itu udah mau copy paste belum dari soal untuk teks-teksnya yang baris 8 baris itu Udah. udah ya. Oke, bentar. Apa? Hmm,
Udah kok, itu udah bener kok. Khalid, coba kamu checklist ulang deh. Kayaknya, coba. Nah, kan? Nah, tadi Udah nggak bener. bisa. Ada di chat. Kak, ini saya kok nggak bisa, mana Bu? Itu ruangan Abu yang di baris 8 itu ada spasinya tuh kebanyakan tuh. Baris 8 ruang ruang 301 tuh. Ruang. Kata ruang. Cari ruang. Kebanyakan tuh spasinya. Baris 12 ruangan 410 baris 12 ruangannya ganti jadi ruang. Dah, baris checklist. Itu sama dengan Vanessa. Nomor 6 itu bukan minus ya. Sama dengan. Udah ya, Abu udah bisa. Vanessa udah bisa. Sip, udah bisa semua. Oke, kita masuk ke nomor 3 ya guys ya. Yang terakhir. Oke. em, Vanessa boleh minta tolong lagi dibacain soalnya. Prestasi akademisi suatu subjek dianggap normal jika pada akhir 6 bulan sang murid mendapatkan nilai antara 65 dan 100 poin. Inklusif. Setiap murid diuji di 3 subjek sama dengan kali. Terus program yang meminta untuk memasukkan poin pada subjek 3 kali. Jika mendapatkan nilai dari 65 sampai 100, program mencetak prestasi akademis normal. Jika kurang dari 65 poin, program mencetak prestasi akademis rendah. Gunakan fungsi format program seperti di gambar. Oke, thank you ya Vanessa. Bentar. Wait, nah, sip. Oke, jadi kita pengen coba membuat ya, dia disuruh 3 kali kata Vanessa. Nah, berarti kita akan buat dulu sebuah fungsi. Namanya adalah fungsi control rating. Oke, fungsi control rating, kita masukin rating di sini, titik 2. Nah, yang pertama, kalau nilainya 65 sampai 100, tinggal akademis normal. Berarti kita pakai yang namanya kalau ratingnya itu ya 65 paling kecil, terus paling gedenya itu sama dengan 100, maka dia bilang adalah print, copy paste lagi guys, prestasi akademis normal. Nah, terus kalau yang lain L titik 2, kita tinggal print lagi ya, prestasi akademis rendah. Ini kalian copy paste lagi tanpa titik ya. Kalau sudah gimana? Kalau sudah berarti tinggal kita looping ya, for i in range 3. Habis itu kita tinggal suruh masukin ya ratingnya berapa di input, nt input, dan kemudian kita tinggal masukin aja skor titik 2. Oke, panggil deh fungsi control rating, masukin dari ratingnya ya. Kalau kalian checklist nanti masukin skornya. Nah, ya sisanya dia rendah, terus yang 100 nilainya normal. Oke, nomor 3 ini cukup sederhana ya, easy peasy ya.
Udah ya, udah bisa ya. Ada yang masih belum bisa? Vanessa udah bisa? Itu Vanessa yang baris 5, Vanessa. Nggak usah dikasih tanda petik lagi, Vanessa, kalau udah di copy paste itu ada. Heeh. Punya kamu jadi double tuh. Ujungnya juga dihapus ya. Ada lagi yang belum? Abu udah bisa? Abu udah bisa, Abu? Udah ya? Oke, mantap. Sip. Mana Vanessa? Oke, udah beres semuanya ya. Sip, yang bonus-bonus itu boleh dikerjakan di rumah ya, guys. Oke, kalau gitu kita udah selesai. Aku coba share screen lagi. Nah, yang kalian boleh matiin aja share screen-nya. Jadi hari ini kalian udah belajar mengenai fungsi bersarang ya. Jadi fungsi bersarang itu tadi konsepnya kalian bikin fungsi itu gak usah panjang-panjang. Jadi mending ada dua fungsi kecil-kecil. Jadi nanti saat ada error nggak perlu bingung. Mana nih yang perlu dibenerin. Oke? Kayak gitu. Nah, jadi nanti saat kalian udah beres ya manggil si apa buatan fungsinya. Yang pertama kalian tinggal panggil aja nih di dalam fungsi yang kedua, fungsi sebelumnya. Oke, habis itu jalanin deh programnya. Ya, sip. Itu aja ya untuk kelas yang hari ini. Dari kalian ada yang punya pertanyaan dulu kah? Abu, Vanessa, Ibrahim, Yusuf, Khalid, dan Rais. Tidak ada. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, oke. So, kelas di siang hari ini kita cukupkan. Ya, kenapa Khalid? Fungsi float itu apa ya, Kak? Fungsi float itu apa? Fungsi float Fungsi itu float. yang awal tadi ya, yang di BMI ya. Nah, Ya. ya. Jadi float ini kalian nanti bisa bikin inputnya koma, ya. Nah, kalau kalian nggak pakai float gimana Kak? Ini sama aja kayak INT, ya. Tapi kalau kalian masukin angka koma, jadi error, tuh, ya. Kalau float tadi kan langsung bisa ya. Nah, kayak gitu. Oke, jadi float itu sama aja kayak INT. Ada lagi? Ibrahim tidak. Nggak ada kayaknya. Ada ya, nggak ada lagi ya. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di grup ya, yang bonus-bonusnya boleh kerjain dulu. And that's it guys untuk kelas hari ini. And bye-bye everyone. Bye Abu, Vanessa, Ibrahim, Yusuf, Khalid, Rais. Happy weekend. Bye-bye. Bye-bye. Makasih Kak. Bye-bye. Terima kasih ya. Terima kasih, Kak.